kalian mencari pacar yang buat temenin, ya itu di kita bisa gitu kan. Bisa kayak gitulah, bisa menjadi pacar yang baik deh. Ini boleh cium gak sih gitu kan. Dari awal-awal dia ngechat itu udah ada gombalan-gombalan sedikit lah ya. Bakal bilang ke pacar? Enggak sih. Perang. Sebelumnya kita menghadirkan Cherry, seorang talent girlfriend yang menawarkan jasanya untuk temani kamu yang butuh pacar. Setelah ngobrol dengan Cherry, jadi penasaran nih gimana ya rasanya menyewa pacar? Selanjutnya kita akan bereksperimen menyewa pacar untuk kencan offline maupun online. Kira-kira apa ya yang bisa kita dapatkan dari seorang pacar sewaan? Jadi gue itu mencoba untuk menyewa boyfriend untuk kencan offline atau kencan langsung nih tatap muka gitu dari salah satu akun penyedia jasa rental pacar itu. Jadi gini, setiap agen rental pacar itu punya kebijakan atau aturannya masing-masing. Nah, tempat gue merental pacar ini punya aturan untuk tidak mempublikasikan identitas talent. Jadi untuk selanjutnya gue akan menyamarkan nama dan identitas teman kencan gue. Terus gimana ya caranya merental pacar itu? Di media sosial jasa rental pacar ini kita bisa melihat foto-foto girlfriend dan boyfriend yang bisa kita sewa. Kebanyakan akun rental pacar ini menyamarkan bagian wajah talent. Begitu juga di page tempat gua menyewa boyfriend. Jadi kita nggak bisa tuh ngelihat bagian wajahnya seperti apa walaupun fotonya memang ada. Tapi walaupun wajahnya nggak kelihatan di akun rental pacar yang gua lihat ini, kita bisa ngelihat hobi, karakteristik, usia, tinggi, juga berat badan talent. Sayangnya nih nggak banyak boyfriend yang tersedia di penyedia rental pacar yang gue pakai ini. Jadi pilihan gue itu jatuh pada Ricky. Tapi Ricky ini bukan nama sebenarnya ya. Ricky ini punya tinggi 165 cm dan berat 55 kg. Terus karakteristiknya ini tinggi menawan dan lucu. Setiap agen penyedia jasa rental pacar ini menetapkan harga yang berbeda-beda. Di jasa sewa pacar yang gue pakai, tarif offline date-nya itu 2 jam sebesar Rp150.000, 4 jam Rp250.000, 6 jam Rp350.000. Dan setiap penambahan 1 jam ngedate offline dikenai biaya Rp100.000. Gue akhirnya memilih paket kencan selama 6 jam sebesar Rp350.000. Terus ada beberapa aturan juga yang ditetapkan oleh agen rental pacar. Di antaranya, kontak fisik itu hanya boleh pegangan tangan dan lokasi kencan harus di tempat yang ramai dan atas persetujuan talent. Jadi gue itu memilih untuk kencan dengan agenda jalan-jalan di kota tua. Dan ternyata beberapa hari sebelum kita ngedate itu, boyfriend yang gue sewa itu udah ngechat gue duluan nih. Tulisan WhatsApp-nya ini lucu sih. Siang cantik untuk tempat off date-nya nanti di kota tua Jakarta atau bukan ya? Jadi dia ngechat seperti itu. Dari awal-awal dia ngechat itu udah ada gombalan-gombalan sedikit lah ya. Tapi nih sampai saat pertama kali dia ngechat gue itu, gue belum tahu gimana wajah si boyfriend yang gue sewa ini. Karena memang di WhatsApp-nya itu dia nggak masang foto yang jelas. Terus seperti apa pengalaman gue kencan offline dengan pacar sewaan? Ini dia. Gue udah sampai di sekitaran kota tua ya, dan boyfriend gue udah nyampe duluan di lokasi, tapi gue masih OTW ke titik kita ketemuan. Sampai sekarang gue belum tahu sih muka boyfriend yang gue sewa itu seperti apa. Kita lihat aja ya. Jadi aktivitas yang gue lakukan selama ngedate itu adalah makan, jalan-jalan di sekitar area kota tua, foto-foto, dan bikin vlog. Kesan gue tentang Ricky sebagai seorang talent, dia itu orangnya sebenarnya sopan dan memang mau mendampingi gue melakukan aktivitas apapun selama ngedate, termasuk bikin vlog. Laper nggak? Oh enggak. Jadi masih kenyang ya dari yang tadi ya? Masih kenyang. Kalau kamu? Masih kenyang, ini lagi turunnya. Tapi sebagai talent, ternyata ini pengalaman pertama Ricky untuk kencan offline alias kencan tatap muka. Jadi walaupun waktu nge-WhatsApp dia sempat ngegombal, dia masih kelihatan grogi dan kaku pas kencan offline. Otomatis selama kencan lebih banyak gua yang aktif ngajak ngobrol.
Berat ya? Enggak. Berat ya? Bannya kempes. Ya ampun, bannya kempes. Mana? Bentar. Bannya kempes beneran. Kontak fisik yang diizinkan oleh agen penyedia jasa adalah pegangan tangan dan elus-elus kepala. Makanya gue coba pegangan tangan dengan talent dan dia mau nurutin keinginan gue untuk pegangan tangan. Ricky ini pekerjaan sehari-harinya adalah karyawan swasta yang kerja sampingan jadi talent boyfriend. Selama ngedate, gue ulik pengalamannya bekerja jadi talent. Kalau misalnya klien, misalnya kamu lapor nih ngerasa nggak nyaman sama aku, itu bisa diapain tuh kliennya sama Kalau pihak kliennya perusahaan? tergantung ininya sih, apa yang diperbuat. Tergantung apa yang Ya, diperbuat. kalau dari talent yang ngerasa nggak enak doang, dekat aja. Oh, dikat aja. Ya, kalau udah kelewat batas baru dilaporin. Maksudnya bisa aja dilaporin ke pihak yang berwajib gitu Bisa. ya, ke polisi gitu kan. Oh, bisa. Tapi punya pacar nggak? Kalau aku enggak sih. Nggak, berarti single ya. Single. Kalau nanti someday kamu punya pacar, untuk menjalanin ini nggak? Coba aja dulu. Coba aja dulu. Iya. Bakal bilang ke pacar. Enggak sih. Perang. Ini kan pengalaman pertama kamu dating offline ya, kesannya gimana? Lebih asik sih. Lebih asing. Deg-degan nggak? Dikit sih itu kan. Lebih banyak enjoy-nya aja. Lebih banyak enjoy-nya aja. Capek? Capek, lebih banyak asik dulu sih daripada capeknya. Apa yang bikin deg-degannya? Deg-degannya kan soalnya offline-nya pertama kan nggak tahu siapa orang juga. Nggak tahu siapa orangnya. Sama, aku juga nggak tahu siapa orang. Takut ketukar. Iya. Kapok nggak dating offline lagi? Asik ini mah. Nanti kalau ada orderan mau lagi. Ya selalu. Makasih banyak ya udah nemenin ya. Sekarang sebagai customer gue mau review sedikit tentang talent yang gue sewa. Sebenarnya karena ini eksperimen, gue nggak berharap atau menaruh ekspektasi terlalu banyak sih ke talent gue gitu. Apalagi ini kan sistemnya mirip-mirip blind date ya, jadi gue baru bisa tahu wajah atau penampilan talent setelah bisa ketemu secara langsung. Talent yang gue rental ini memang sih orangnya itu baik, sopan, dan kooperatif gitu. Dia mau melakukan kencan atau aktivitas-aktivitas bareng gue. Tapi nih sayangnya penampilannya kurang layak ya untuk kencan pertama. Ini bukan soal ganteng atau nggak ganteng, tapi menurut gua untuk kencan pertama sebenarnya dia bisa tampil lebih layak gitu. Apalagi kan ini konteksnya kita sebagai customer itu udah bayar jasa dia sebagai pacar. Kenapa gua berpendapat seperti itu? Bisa dilihat nih badis, alas kakinya. Memang sih ya acaranya acara jalan-jalan santai, tapi menurut gue ada alas kaki yang lebih layak dipakai sebagai seorang talent. Tapi badis itu cuma review gue pada salah satu talent boyfriend yang pernah gue sewa ya, jadi tidak mewakili opini gue terhadap keseluruhan talent. Dan bisa jadi loh talent-talent boyfriend di luar sana itu udah banyak yang berpenampilan keren-keren dan layak. Terus berapa banyak total biaya yang harus gue keluarkan untuk merental pacar? Untuk rental pacarnya aja selama 6 jam itu gue mengeluarkan uang sebesar Rp350.000. Ditambah biaya makan Rp86.250, ngopi Rp47.700, rental sepeda untuk jalan-jalan di kota tua Rp20.000, dan gue juga harus mengganti biaya transportasi talent yang totalnya mencapai Rp65.000. Jadi total biaya yang harus gue keluarkan untuk merental pacar itu adalah sebesar Rp568.950 badis. Gimana nih menurut badis tentang dating offline bareng pacar rentalan? Nah, berikutnya kita akan coba dating melalui telepon dengan cara sleep call. Apa aja sih yang bisa diobrolin di sleep call? Tonton di tayangan selanjutnya ya badis.